diskusi yang temanya yang sama itu formulasi ayam pakan ayam telur. Yang jawab pada hari ini akan dibahas oleh narasumber kita Bapak Dr. Muhammad Ilham. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Di pada kesempatan ini tanggal 28 November 2002 saya menyampaikan materi tentang menyusun formulasi pakan ayam. Kenapa? Jadi intinya di produksi ternak, apalagi ayam, itu adalah harus mampu menguasai pakan. Karena peternak itu tidak akan pernah untung selama pakan tidak mampu mandiri. Karena kenapa? Karena biaya produksinya itu lebih 70% dari pakan. Jadi maka daripada itu, semoga kesempatan ini saya akan menyampaikan materi secara singkat tentang bagaimana cara membuat formulasi pakan untuk ayam telur, tetapi efektif, cepat, secara garis besar setiap peternak mampu untuk menyusun formulasi sendiri. Mohon Bu Is meneruskan. Ini sekarang saya dulu tentang prinsip dasarnya dulu. Prinsip dasar. Prinsip dasar formulasi pakan ayam telur. Prinsip dasar formulasi pakan ayam telur. Itu nomor satu. Nomor satu yang paling penting itu adalah sumber karbohidrat atau kalori. Sumber karbohidrat atau kalori. Kenapa? Karena kalori karbohidrat paling penting untuk kebutuhan dasar dan basal untuk hidup kebutuhan. Itu harus jagung. Jadi kalau teratur harus kita jual jagung. Jadi sumbernya harus dari jagung, tidak bisa jagung dulu. Nah, jagung ini dengan porsi 50 sampai 60%. 50 sampai 60%. Kemudian dua, sumber protein. Nah, sumber protein yang adalah nabati. Jadi nabati, bukan hewani. Kenapa? Ini bukan herbivora. Jadi sebenarnya penggunaan tepung ikan, tepung tulang, tepung daging pada ayam itu salah. Karena ini adalah herbivora, bukan karnivora, bukan anjing, bukan kucing, juga bukan omnivora, bukan babi. Kalau babi ya bisa, tapi kalau makanya kalau contoh kita berikan tepung ikan, namanya kan bisa jadi kanibal. Jadi ini harus sumber protein nabati. Apa? Kedua, contohnya bungil ke kedelai. Kemudian bungil kacang tanah maksud saya, kacang tanah. Kemudian bungil kelapa atau kopra itu nabati. Bungil ke kelapa, itu kan bungil kelapa saja. Jadi harusnya nabati. Kalau ada lagi bungil sawit, semua yang nabati, semua. Dan masih banyak hal lain yang bisa digunakan. Jadi itu dulu, berarti intinya harus mengandung sumber kalori ya. Kalori tujuannya untuk hidup, protein tujuannya untuk produksi. Dan kalau seandainya katakanlah bagaimana kalau nanti proteinnya tinggi, kalorinya udah percuma. Kenapa? Karena sebelum terpenuhinya kalori itu nanti protein akan berubah menjadi kalori, sementara harga proteinnya tinggi. Jadi akhirnya akan, jadi kalau contoh akhirnya proteinnya ini
0% percuma, malah rugi. Nah, kemudian protein ini kurang lebih nilainya itu antara 15 sampai 20%. 15 sampai 20%. Itu sudah cukup. Dan kemudian atau sumber protein bisa dengan konsentrat dari pabrikan. Tapi kalau nanti saya akan mencoba menyusun pakan tadi yang murni tanpa menggunakan konsentrat dari pabrikan, jadi biar mandiri. Kemudian yang ketiga ini sudah 1/3. Ini feed aditif atau bahan tambahan. Nah, feed aditif itu bahan tambahan di luar pakan. Contoh apa? Contohnya mineral, makronutrien atau kalsium. Itu dibutuhkan karena usahakan telur. Kalsium. Nah, kemudian dibutuhkan lagi apa? Fosfor. Kemudian dibutuhkan apa? Natrium atau garam. Dibutuhkan natrium. Ini butuh natrium. Dibutuhkan lagi kalium. Dibutuhkan lagi Fe atau ferrum dan besi dan sebagainya. Jadi kalau waktunya tidak cukup. Itu kemudian vitamin. Jadi dibutuhkan vitamin A. Ini maksudnya masih aditif. Jadi maksudnya masih jadi vitamin. Jadi ini di luar Pak. Jadi ada vitamin A. Paling penting kenapa vitamin A? Karena vitamin A ini fungsinya untuk pembentukan epitel atau sel telur bersama vitamin E, vitamin A, vitamin D, D3, vitamin D3 dan vitamin E. Vitamin B1, kemudian B6, B12, B1, B6. Ada folic acid. Jadi folic acid ini kenapa? Karena folic acid ini untuk produksi sel darah merah bersama vitamin B12. Penting darah itu dalam proses paling penting karena yang menentukan katakanlah istilahnya hasil sebuah produksi mau susu mau telur itu ini darah dulu. Karena darah ini membantu nutrisi sebuah darah yang penting. Nah, kemudian setelah itu jika dibutuhkan itu kita menggunakan kalau saya bahan baku pakan itu katakanlah pada saat rendah itu perlu pengurai serat. Kemudian pengurai serat contohnya probiotik. Probiotik contohnya biotin, Saccharomyces. Kenapa? Kalau strategi kalau tidak dibantu dengan mikroorganisme nanti kecernaan makanan itu menjadi rendah. Cara mengukur tingkat kecernaan makanan tidak dari feses. Kalau feses atau kotoran itu lembut berarti efektif lah. Tapi kalau kotoran masih kasar berbau berarti protein banyak masih kebuang dan berarti makanan banyak tidak tercerna. Jadi ukuran makanan itu tercerna dengan baik atau tidak itu adalah tingkat lembut kasarnya dari feses atau kotoran tahinya itu. Tapi kalau lembut dan tidak bau berarti ini absorpsinya maksimal. Sedang volume. Jadi kalau yang kotorannya banyak, nah itu berarti tidak kecernaannya kurang. Kemudian bau berarti masih banyak proteinnya kebuang. Amonia itu mengakibatkan penyakit. Paham ya? Ya udah. Ini dengan contoh membuat formulasi pakan yang biasa ada. Tapi saya sedikit menyalahi aturan karena biasanya memang sudah wajib mereka menggunakan tepung ikan, tulang. Karena itu ini saya contoh yang umum dulu, contoh umum yang mereka gunakan. Ini yang saya sampaikan biasanya adalah itu secara teori yang benar. Jadi tidak boleh menggunakan protein hewani. Protein hewani tepung tulang, tepung ikan, tepung daging itu adalah protein hewani. Nah, contoh kemudian kalau untuk
Contoh memastikan, contoh memastikan ayam bertelur, gitu ya. Ayam bertelur, ini dia jelas. Ayam bertelur. Yang di sini. Nggak usah Pak, ini aja. Saya udah hafal, langsung rekam kepala saya. Nah ini, jadi bahannya saya itu cuma dalam artian saya harus contoh mas yang idealnya. Ya. Satu sumber karbohidrat, Nah, kemudian yang pertama adalah jagung. Ini jagung kalau mau tidak 50% jadi jagung ini harus minimal 50%. Jadi kalau 48 kurang Pak, harus 50 minimal. Kalau mau tepat di 55 jadi 55%. Jagung ini 55%. Ini jagung pecah ya. Kira jagung pecah, bukan jagung masih butiran. Jagung pecah. Jagung serbuk juga jangan, harus pecah karena ayamnya juga. Kalau sapi harus jagung tepung. Tapi kalau ayam harus jagung pecah. Nah, jagung pecah 55%. Ini namanya dua dedang. Nah, ini dedang. Nah, kita jual dulu, nanti dulu. Kemudian udah kan. Tadi kan itu ya. B sumber protein. Nah, sumber protein. Ini bunggil kedelai itu kan bagus. Bunggil kedelai. Kemudian dua tepung ikan. Nah, kalau tepung tulang itu sebenarnya tingkat kecerdasannya rendah Pak. Harusnya bukan tepung tulang. Tepung daging atau tepung tulang itu banyak mengandung jaringan itu kan dia terjebak dengan kalsium, fosfor, jadi seperti dari fosfor 6 amat tinggi proteinnya. Tapi kan itu kan lembut bukan berarti istilahnya mudah tercerna. Awalnya juga itu tulang itu seperti seperti bulu itu juga tinggi proteinnya. Tapi untuk terabsorpsi sulit, harus ditulis, harus dimasak. Baru Pak. Jadi tulang itu proteinnya tinggi tapi kurang tercerna, jadi buang-buang. Jadi tidak saya masukkan. Jadi cukup tepung ikan. Kalau ada tepung daging, kalau ada contohnya tepung daging. Kalau tepung daging. Kalau saya tidak ada, itu kan yang C biasa itu. Kalau misalnya katakanlah kalau ada aditif gitu ya, nanti yang lain misalnya ini aditif mungkin seperti biasa saja aditif, jadi bahasanya vitamin mineral gitu ya, vitamin mineral, kemudian setelah beri ya, mineral, kemudian kita mineral sama asam amino sekarang, asam aminonya asam amino ya. Kemudian setelah itu yang D, yang D-nya pemacu produksi telur. Di Mei itu ada apa namanya? Multipiklus. Apa namanya? Multipiklus. Namanya nutrisi presidennya. Ya. Ya, multipiklus. Nah, juga seperti itu saja nutrisi terus. Kemudian yang ini lain-lain. Jadi lain-lain. Ini garam. Kemudian juga kalau ada pakai kata satu kan, biarpun ini katakanlah bukan dominansia, tapi tidak juga sebagai satu kalori. Memang kalau sebenarnya setiap kalori punya tidak pengecap, memang nggak terlalu ini kan, tapi itu fungsinya bukan pengecap. Jadi nanti untuk membantu pencernaan, kita sebetulnya nanti akan menghidupkan mikroba yang berfungsi.
Kalau ruminansia, kalau ayam petelur ini kan memang dari manusia, dia miskin dengan miskin dengan mikroba. Nah, jadi kan dia bisa mekanis dengan pembedah. Nah, tetapi itu di usus halus itu juga ada bakteri-bakteri yang sifatnya katakanlah membantu mengurai makanan yang sudah dipecah dalam pembedah. Jadi itu butuh. Kemudian pengurai serat kasar. Itu contohnya di biozik. Pengurai serat kasar atau biozik. Nanti untuk informasi yang lainnya, ini salah format dulu agak sekali saja Pak. Tadi di sisa lainnya saya terangkan banyak bahan makanan sekolah saya bisa. Jadi kemudian contoh kasih bunga kedelainya ini 20%. Bunga kedelai 20%. Nah, kemudian dedak ini kasih 15%. Jadi sudah 70%, sudah 90%. Kemudian itu tepung ikan 5%, tepung daging 5%. Kenapa saya kecil? Mahal Pak. Harganya mahal. Dan kalau kebanyakan nanti mengandalkan kanibal. Jadi karena ayam itu bukan karnivora. Jadi ya makannya kemudian jagung, kacang, kemudian ubi-ubian seperti itu. Nah, nanti makanya saya istilahnya dikomparasi makan dengan campur ubi juga bisa Pak. Jadi artinya karena singkong itu juga bisa. Karena namanya ayam itu herbivora, pemakan tumbuhan. Nah, kemudian rematit 0,2%. Kemudian asam amino, bawahnya asam amino atau metionin, bawahnya itu metionin ini. Oh, asam amino itu metionin. Contoh metionin asam amino. Nah, ini nggak usah banyak. Ini kalau kebanyakan juga mengakibatkan zat. Jadi ini contoh asam amino ini cukup 0,1%. Kalau di kita aminosin. Cukup kita gitu kan. Menelas protek Pak. Metionin teman-teman lisin. Bawahnya metionin di sini di foto lisin. Ini juga sama saudara 0,1%. Tidak usah banyak. 0, kenapa? Ini kalau banyak meter. Ini kalau banyak menjadi jadi metionin. Jadi akhirnya kan mirip Pak. Penyakit itu kan mirip, tidak mahal. Nah, kemudian Nutrifit Plus ini 0,2 sampai 0,4%. Artinya 2 sampai 4 kilo per ton pakan. Kemudian terima kasih sudah ya. Kemudian garam ini 0,45%. Jadi 4,5 kilo per ton pakan. 0,45%. Kemudian apa sih? Ada tebu. Tebu ini boleh banyak. Ini boleh sampai kurang lebih dikasih 2 sampai 5%. Jadi nanti akhirnya kalau pakan itu lebih daripada 1%, masalah pakai 2 sampai 5%. Kemudian biozim 0,2%. Kemudian yang terakhir untuk sumber kalsium dan fosfor. Sumber kalsium dan fosfor. Sumber kalsium dan fosfor. Karena ini kan untuk kerabat atau jangan kalau ini memang bahannya kan kalsium dan fosfor. Satu CaCO3 atau kalsium. Ini 0,5% atau 5 kilo per ton pakan. Kemudian 2 DCP atau dikalsium fosfat itu 0,2% atau 2 kilo per ton pakan. Kalsium Fosfat ya. Kemudian sebelum saya tutup ini ya, idealnya pemilihan air telur dengan cara menggunakan apa itu baterai itu salah. Satu, tidak beri kehilangan. Kenapa? Jadi
kandang ayam petelur dengan baterai ukurannya segitu, apalagi isinya 2, itu salah. Itu hanya kebodohan daripada Pak Taufik mengajarkan kebodohan pada masyarakat. Karena itu satu, tidak sesuai dengan kehewanan, 2, mengganggu produktivitas. Jadi kandang ayam petelur itu sebetulnya tidak benar. Nah, itu hanya menurut saya, hanya mereka katakanlah pengen bisnis kandang dan akan memaksakan dengan tempat seadanya, dia populasi sebenarnya tidak bisa karena ada angka optimal. Jadi kandang ayam yang benar itu adalah ayam itu hampir mirip seperti kata ayam, seperti kandang ayam broiler aja, hanya menggunakan sekat-sekat sama tempat keramik. Oh iya, tempat keramik Untuk mereka kan alamiah. Dan kenapa yang benar lantainya juga tidak perlu lantai tembok, lantai tanah. Kenapa? Karena ayam itu butuh mineral dari tanah, butuh kalsium, butuh fosfor. Makanya yang benar bagaimana? Ya tetap 1 meter persegi hanya 3 ekor. Jadi akhirnya kotoran tidak terlalu banyak, kemudian dia akan mendapatkan terus nutrisi, kalsium, mineral makro itu dari tanah itu untuk produksi. Jadi akhirnya bisa murah. Kalau nggak percaya buktikan, melihara ayam bandingkan produksinya di baterai sama di lepas, pasti produksinya akan menang di lepas tanah. Dan apa lebih murah? Kenapa? Karena kebutuhan mineral disubsidi dari alam. Paham? Jadi itu saya berani mengatakan sesuatu yang sudah biasa wajar berjalan, tapi kalau tidak benar harus saya teruskan. Jadi jangan menggunakan itu mahal. Jadi karena ayam dengan baterai seperti itu mahal. Jadi kan selama ini kan kandang ayam itu kan tidak masuk akal. Jadi saya tidak masuk akal. Jadi kan ayam salah pertama itu kan begini. Ini ukurannya cuma 30 cm, berapa cm? Isinya 2 ayam. Iya, isinya 2 ayam. Ini isinya cuma 30, bayangkan. Berarti nggak bisa muter. Kayak yang atas sisanya. Ini air minum, ini kandang, ini salah. Jadi ini adalah salah. Yang benar bagaimana? Yang benar kan ayam cuma begini. Sudah akan ayam dulu saja. Anggap aja ini 6 meter. Ini 6 meter. Ya ini mah bebas. Jadi berapa ya bebas? Apabila 20 meter gitu ya. Itu bagaimana meter? Ini cukup kita bagi per bangga. Ini benar 2 meter, 2 meter, 2 meter. Nah, kemudian bagaimana? Dibagi lagi. Bagaimana panjangnya? Diambil kalau bisa ini kalau bisa persegi atau lebih banyak. Diambil 2 kali 4 meter. Jadi 4 meter. Jadi 4 meter. 2 kali 4 berapa? 8 meter persegi. Dikalikan 3 ekor per meter persegi. Ketemunya berapa? 24 ekor. Ini masih puji bagus. Nah, lantai tanah saja. Nah, ini yang benar begini saja. Itu kan mahal. Daripada untuk beli katakanlah istilahnya kanan baterai, beli tanah. Masyarakat Pak. Karena itu ada rusaknya, memang nggak ada rusaknya. Jadi ini dibodohin sama menurut saya sama Pak Komisi Pak Taufik mengajar sesuatu yang tidak benar. Saya berani menambah pernyataan saya ini. Karena itu seperti mengajarkan pemeliharaan ayam dengan program obat salah. Saya tetap seperti 1 meter persegi 10 ekor salah. Jadi ini mohon nanti yang dilakukan menyampaikan. Kalau Bapak yang terus sampaikan, ini keilmuan. Kebenaran itu memang ada pahit, karena berlebihan dengan yang ada, tapi disampaikan. Suatu saat juga akan terbukti. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Semoga membuat pencerahan kepada peternakan Indonesia dan peternak ayam program ini yang kita bahas. Tentunya kita berdiskusi. Terima kasih benar-benar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan kesemuanya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paham Pak? Benar ya Pak? Silakan. Iya.
Berarti kalau ini yang bukti untuk dari mahfud itu gimana? Nah sekarang baru ini mas sekarang ya.